Oke, halo teman-teman, kita masuk ke prediksi SKD 2023. Kali ini aku akan membahas mengenai TIU, yaitu materi jarak, waktu, dan kecepatan. Oke, sebelum masuk ke soal, buat teman-teman nih yang masih bingung mau belajar apa dan di mana, CPNS di sini siap membantu teman-teman untuk belajar persiapan seleksi CPNS ya. Jadi di sini terdapat materi lengkap mulai dari TWK, kemudian ada TIU dan TKP. Dalam bentuk apa sih Kak? Dalam bentuk teks maupun video ya. Jadi ribuan soal itu super HOTS nih teman-teman, dan juga terdapat tryout dengan sistem CAT. Jadi jangan lupa gabung bersama kita di Bimbel Ayu CPNS. Oke, mungkin kita langsung masuk aja kali ya di soal-soalnya. Kita latihan soal di mana ini ada seorang ojek online nih mengendarai sepeda motor dalam waktu 36 detik untuk menempuh jarak 600 meter. Berapakah selisih kecepatan dalam kilometer per jam dibandingkan seorang ojek online yang lain yang mengendarai mobil dengan kecepatan 53 km per jam? Oke, di sini kita tulis saja kali ya yang diketahui apa. Yang diketahui adalah waktunya, kita tulis B. Waktu adalah 36 detik. Karena di sini menggunakan jam, kita jadikan jam ya. Nah, kita jadikan jam berarti 36 kita bagi dengan 3600 sama dengan 1/100 jam. Oke, kan 1 jam itu kan sama dengan berapa detik teman-teman? Berapa detik? Yaitu 3600. Tapi kalau 36 detik berarti kita bagi dengan 3600 kalau yang dibalik. Kalau 1 detik itu sama dengan berapa jam? Ya kita balik aja. Ya, 1/3600 gitu. Jadi kalau di sini 36 detik berarti 36 kita bagi dengan 3600 untuk menjadi jamnya. Paham ya? Nah, setelah waktu di sini juga ada jarak, di mana jarak itu adalah 600 meter. 600 meter di sini kita jadikan kilometer. Kita bagi dengan 1000. Jadi 600 kita bagi dengan 1000. Maka hasilnya adalah 6/10 km. Tinggal dicoret-coret ini ya. Nah, yang ditanyakan apa nih? Kecepatan. Kecepatan adalah jarak dibagi dengan waktu. Jaraknya itu 1/100 kita bagi dengan 6/10. Atau 1/100 kita kali dengan ini dibalik 10/6. Coret-coret jadinya 1. Jadinya berapa nih teman-teman? Jaraknya benar ya? Oh, sorry, kebalik ya aku ya. Aku masukinnya waktu dulu. Seharusnya jarak dulu kan? Oke, jadi jaraknya itu 6/10 kita bagi dengan 1/100. 6/10 kita kali dengan 100/1. Kita coret, maka hasilnya adalah 60 km per jam. Nah, berapakah selisih kecepatan yang dibandingkan dengan ojek online yang mengendarai sepeda motor dan mengendarai mobil dengan kecepatan ini? Selisihnya berapa? Tinggal kita kurangi aja 53 km per jam. Maka hasilnya kalau dikurangi, hasilnya adalah 7 km per jam. Oke, ketemu. Berarti ini jawabannya yang A ya. Oke, paham teman-teman ya? Kita lanjut ya ke soal berikutnya. Nah, di sini ada Sofyan berangkat dari kota A ke B pada pukul 6.30. Ini ada kota A. Ini di sini ada kota B. Di sini Sofyan nih, Sofyan. Di sini ada David. Oke. David di sini, Sofyan di sini, Sofyan dulu ya. Berangkat pukul 6.30 dengan kecepatan 60 km per jam. Pada waktu yang sama, David berangkat dari kota B ke kota A dengan kecepatan waktunya sama ya, 06.30, kecepatannya yang beda, 80 km per jam. Jarak antara kota A ke kota B itu adalah 175 km. Maka Sofyan dan David akan berpapasan pada pukul berapa? Oke, berarti di sini waktunya sama ya. Kita disuruh nyari waktu berpapasan dengan waktu yang sama. Ini kan. Jadi di sini caranya adalah T sama dengan jarak totalnya kita bagi dengan kecepatan 1 ditambah dengan kecepatan 2. Kecepatan 1 itu kecepatannya Sofyan ya. Kecepatan 2 itu kecepatannya David. Gini aja. Jadi di sini 175 km kita bagi dengan 60 ditambah dengan 80. 175 kita bagi dengan 140.
Berapa nih teman-teman? 1 ya, 1,25 jam. Nah, oke, aku tulis di sini 1,25 jam. Ini waktunya. Ya, karena di sini 1,25 itu 1 jam berapa menit nih, ya kan? 1 jam berapa menit? Nah, berarti 0,25 itu kan 25 per 100 kita kali dengan 60 menit. Ya kan? Kita coret. Ini berarti berapa nih, teman-teman? 25 dikali 6, 25 dikali 6, 30, 150 bagi 10, 15 ya, 15 menit. Oke, jadi di sini 1 jam 15 menit. Nah, ini kita tambah dengan mana? Nah, kita tambah dengan ini nih, teman-teman. Karena berangkatnya tadi pada pukul 6.30, maka berpapasan pada pukul berapa? 06.30. Kita tambah dengan jam 1 lagi, 1 jam 15 menit. Maka 07.45 ini akan berpapasan. Jawabannya yang mana nih, teman-teman? Jawabannya yang B ya. Oke, ketemu. Oke, sebelum masuk ke soal berikutnya, aku mau kasih tahu nih teman-teman kalau di Ayo CPNS itu banyak sekali fitur yang dapat menunjang proses belajarnya teman-teman nih, mulai dari fitur manajemen waktu, kemudian ada kalkulator TIU, ada grafik pembahasan yang detail dan informatif, serta ada sistem rankingan, kemudian ada fitur raport juga loh ya. Semua fitur di sini tuh disediakan untuk membantu teman-teman dalam mengukur kemampuan belajar teman-teman. Jadi jangan ragu lagi untuk belajar bersama kita. Aku tunggu ya di Ayo CPNS. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Sopir travel memulai perjalanan pada pukul 6.25 dan sampai di kota tujuan pada pukul 11.35. Jika ia melaju dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam dan beristirahat 1 jam untuk istirahat, berapa kilometer jarak awal perjalanan hingga sampai ke kota tujuan? Oke, beristirahat 1 jam ya. Oke, jadi ini caranya gimana nih teman-teman? Sopir travel memulai perjalanan pada pukul 6.25, sampainya jam 11.35. Berarti lama perjalanannya berapa nih? 11.35 kita kurangi dengan 06.25. Kita kurangi ya. Ini berarti 5 berapa nih? 3 dikurangi 2, 1. Oke, gini ya. 5 jam 10 menit. Karena beristirahat ya. Beristirahat 1 jam, kita kurangi dengan 1 jam menjadi 04.10. Ini teman-teman ya. Berarti perjalanannya itu 4 jam 10 menit. Nah, 4 jam 10 menit ini kalau dijadikan jam berapa nih teman-teman? Jadikan 4 10 per 60 atau 4 1 per 6 jam. Nah, gini ya. 4 jam 10 menit ini 1 per 6 jam gitu. Oke, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah berapa kilometer jarak. Jarak adalah kecepatan dikali dengan waktu. Kecepatannya 60 km per jam. Waktunya yaitu kita kali dengan 4 1 per 6 jam. 60 kita kali dengan ini, kita jadikan pecahan biasa ya, ini kan pecahan campuran. 6 dikali 4 24 ditambah 1 25 per 6. Kita tinggal coret, ini kan tinggal 10 ya. Jadi 10 kali 25 itu 250 km. Ini jarak yang ditempuh. Maka jawabannya yang E teman-teman ya. Oke, ketemu. Kita lanjut ya ke soal berikutnya. Oke, di sini ada jarak sekolah Ardi dengan rumahnya yaitu 2,4 km. Jika Ardi berangkat sekolah bersepeda dengan kecepatan 0,5 meter per second, maka waktu yang diperlukan Ardi untuk menempuh perjalanan pulang dan pergi dari rumah ke sekolah adalah berapa jam, berapa menit gitu kan. Oke, jaraknya kita tulis yang diketahui. Jaraknya itu 2,4 km. Karena di sini meter, kita jadikan meter ya. KM ke meter dibagi atau dikali teman-teman, dikali dengan 1000, dikali 1000 yaitu 2400 meter. Kemudian kecepatannya mana? Kecepatannya itu 0,5 meter per second. Waktunya
waktunya adalah jarak dibagi dengan kecepatan. Jaraknya 2400 meter, kita bagi dengan 0,5 meter per second. Maka jawabannya ini adalah 4800 second. Ini waktunya teman-teman ya. Nah, 4800 second ini untuk pulangnya saja. Kalau perginya, nah karena perjalanannya itu PP, pulang pergi kita kali 2. 4800 kita kali dengan 2 yaitu 9600 second. Nah, 9600 second ini berapa jam, berapa menit nih teman-teman? Karena 1 menit di sini adalah 60 second, ya kita bagi dengan 60 aja ini. 9600 kita bagi dengan 60. Berapa teman-teman? Kita bagi dengan 60. 96 dibagi dengan 6 yaitu 16 ya. 160 menit. 160 menit itu sama dengan 2 jam 40 menit. Ya kan? Karena kan 1 jam 60 menit. Kalau 2 jam berarti 120 menit. 120 menit dikurangi ini sisanya adalah 40 menit. Jawabannya yang mana nih? Jawabannya yang E ya. Oke, ketemu. Nah, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Oke, di sini ada Wawan berangkat dari kota P ke kota Q. Kota P ke kota Q itu pada pukul Wawan ya. Wawan berangkat pada pukul 8. Kecepatannya 40 km per jam. Kemudian ada Dimas. Dimas di sini baru berangkat nih, Dimas. Dimas berangkat pada pukul 9.30, kecepatannya 80 km per jam. Nah, maka Dimas dapat menyusul Wawan pada pukul berapa? Sama-sama startnya di P ya, teman-teman ya. Nah, Dimas di sini dapat menyusul Wawan pada pukul berapa? Oke, kita cari jaraknya terlebih dahulu. Karena di sini Wawan sudah lebih dulu ya berangkatnya, 1,5 jam lebih dulu, maka jaraknya di sini adalah kecepatan dikali dengan waktu. Kecepatannya jelas kecepatannya Wawan, yaitu 40 km dikali dengan waktunya. Karena waktunya di sini sudah berangkat terlebih dahulu selama 1,5 jam, maka waktunya 1,5 jam. Ya, 40 kita kali dengan 3/2, coret-coret 2, jadi di sini 60 km. Oke, jadi Wawan di sini sudah berangkat yaitu menempuh jarak 60 km. Oke, maka Dimas dapat menyusul Wawan pada pukul berapa nih teman-teman? Kita cari waktunya, waktu menyusul Wawan. Dimas dapat menyusul Wawan berarti jarak kita bagi dengan kecepatan 2 dikurangi dengan kecepatan 1. Oke, jadi untuk jaraknya berapa nih? 60 kita bagi dengan ini. 80 kita kurangi dengan 40. 60 dikurangi dengan 60 dibagi dengan 40. Coret-coret 3/2. Inilah waktunya. 3/2 jam. Atau 1,5 jam. 1,5 jam. Oke, tinggal kita jumlah aja. Maka Dimas dapat menyusul Wawan pada pukul berapa? Jadi di startnya Dimas ya, 09.30 ditambah dengan 01.30, 1 jam 30 menit. Hasilnya adalah jam 11. Berarti jawabannya yang E teman-teman ya. Oke, untuk materi TIU, kecepatan, jarak, dan waktu cukup sampai di sini dulu teman-teman ya. Yuk teman-teman gabung di Ayo CPNS sekarang juga ya. Banyak pilihan paket loh yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Kamu bisa masukkan kode referral Ayo Lulus ya. Ayo Lulus. Nah, ini aku tulis ya. Untuk mendapatkan potongan harga saat melakukan pembelian paket. Oke, aku tunggu ya kamu buat belajar bareng di Ayo CPNS. Oke, see you.